Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu karunia Allah yang sangat besar. Di mana kita tahu bahwa nanti pada akhir zaman Nabi Isa alaihissalam sendiri ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini bukan untuk membawa syariat yang baru, tetapi Nabi Isa alaihissalam itu nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping membawa misi besar untuk membunuh Dajjal, menghancurkan patung, salib dan lain sebagainya, termasuk membunuh babi, itu mengajak semua manusia ini agar mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau turun, kemudian sama pemimpin kaum muslimin dipersilahkan untuk mengimami sholat subuh, beliau tidak mau, mundur. Jadi tetap sholatnya diimami oleh Imam Mahdi, untuk mengimami kaum muslimin. Dan memang Nabi Isa alaihissalam ini ingin sekali untuk menjadi bagian daripada pengikut yang menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi kita ini perlu membuktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menjadi umatnya Rasulullah SAW ini perlu dibuktikan. Bukti kalau kita ini menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai nanti mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ketika di dunia, tetapi di akhirat, naudzubillah, terusir dari telaganya Rasulullah SAW, yaitu telaga Al-Kautsar. Padahal Rasulullah SAW sudah menunggu mereka. Jadi Nabi SAW nanti menunggu umatnya ini di telaga Kautsar. Nabi itu punya telaga Haudun Nabi, telaga Nabi SAW. Yang dikatakan siapa yang meminumnya, dia tidak akan merasa kehausan untuk selama-lamanya. Warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, bejanannya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan umatnya nanti akan mendatangi telaga Nabi SAW itu untuk meminum airnya. Nabi SAW pernah mendatangi kuburan, makbarah. Lalu beliau memberi salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian wahai penduduk negeri, kaum mukminin, kami insya Allah akan bertemu dengan kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, saya ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukan. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah umat Islam yang akan datang setelah masa ini, setelah masa kalian ini. Aku menunggu mereka di telagaku, jawab Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenali umatmu yang belum pernah ketemu dengan Anda? Tanya sahabat.
Kemudian Rasulullah SAW membuat suatu permisalan. Bagaimana menurut kalian apabila ada orang yang memiliki kuda yang berwarna hitam, yang ada belang putih di wajah dan kaki-kakinya, dan dia berada di kerumunan kuda yang serba hitam, bukankah dia bisa mengenalinya? Tentu dia bisa mengenali kudanya, jawab sahabat. Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bersinar di wajah dan tangannya karena bekas wudu. Saya menunggu mereka di telaga, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengingatkan, ketahuilah, sungguh ada beberapa orang yang disesatkan, tidak bisa mendekat ke telagaku seperti onta yang hilang yang tersesat. Aku panggil mereka, kemarilah, kemarilah. Lalu disampaikan kepadaku, mereka telah merubah-rubah agamanya setelah kamu meninggal. Aku pun mengatakan, maksudnya Nabi SAW, celaka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini merupakan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita kenabian. Ini masih gaib, ya, kabar gaib, karena Nabi bercerita nanti, ya. Rasulullah SAW menunggu umatnya ini di telaga Kausar, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana Anda bisa menunggu saudara-saudaramu yang belum pernah ketemu dengan Anda? Bagaimana Anda mengenali? Maksudnya begitu, ya. Terus Nabi SAW berikan satu perumpamaan. Perumpamaannya adalah kuda yang warnanya hitam, pekat, kemudian di wajahnya itu wajah putih. Kemudian juga di kakinya itu ada warna bulu yang putih. Dia berada di tengah-tengah kuda yang warnanya sangat hitam. Ya, pasti akan bisa dikenali. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, yaitu wajah mereka akan bersinar, bercahaya di wajahnya dan di tangannya. Kenapa? Karena bekas wudu yang mereka lakukan ketika di dunia, ya. Oleh karena itu ada sunnahnya. Ketika kita berwudu, di samping bersungguh-sungguh dalam berwudu, ya, itu adalah yaitu menyempurnakan wudu, isbaghul wudu. Apa isbaghul wudu itu? Isbaghul wudu adalah menyempurnakan wudu. Jadi kalau misalkan yang wajib dibasuh itu sampai di siku, maka termasuk isbaghul wudu, kata para ulama, dilebihkan sedikit basuhannya itu di atas yang wajib dibasuh, ya. Jadi kalau wajibnya membasuh kaki itu sampai di kedua mata kaki, isbaghul wudu itu adalah melebihkan sedikit di atas mata kaki. Itu menyempurnakan wudu, termasuk daripada menyempurnakan wudu, ya. Dan cahaya seseorang nanti sejauh wudunya dia, ya, sejauh dia membasuh istilahnya anggota wudunya tadi, ya. Yang jelas bekas-bekas wudu itu akan menjadi cahaya, ya, di wajahnya, di tangan, di kaki. Dan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sesuatu yang mengkhawatirkan juga, ya. Apa itu? Ada beberapa orang yang disesatkan, tidak bisa mendekat ke telagaku, ya. Jadi setiap mau mendekat telaga ini dia tidak bisa, ya. Ada bilang dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, dia selalu diusir, ya. Tidak boleh mendekat ke telaga itu. Dalam hadis ini dia bingung, mau mendekati telaga itu tidak bisa, ya. Kayak onta yang tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil sama Nabi, kemari, ya. Ditunjukkan telaganya, ya. Di sini loh telaganya, kemari, ya. Tapi Rasulullah SAW kemudian disampaikan, mereka telah merubah-rubah agamanya setelah kamu meninggal, ya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, itu umatku, ya, mereka itu adalah umatku, ya. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan siapa orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau mengatakan, yaitu semua orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang membuat
bid'ah yang tidak diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dijauhkan, diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Al-Qurtubi, ya. Orang yang murtad, ya. Darinya tadi agama Islam, kemudian mungkin karena satu dan lain hal, ya, tertarik dengan dunia, harta, kedudukan, wanita dan sebagainya, kemudian dia murtad, riddah, ya, keluar dari Islam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, ya. Nah, maka dikatakan mereka telah merubah agamanya. Ya. Kemudian juga orang-orang yang membuat apa? Bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini, ya, sesuatu yang tadinya itu bukan dari ajaran agama. Kemudian, ya, dianggap itu sebagai keyakinan atau sebagai bagian daripada agama, ya. Seperti itu. Seperti misalkan agama Islam ini memiliki akidah iman kepada takdir. Kemudian ada sekelompok golongan, ya, yang menyimpang, dia meyakini Allah itu tidak mentakdirkan sesuatu, tidak mengimani takdir. Nah, ini bid'ah, ya. Ajaran Islam ini memuliakan para sahabat, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya, istri-istrinya harus dihormati, dicintai, dimuliakan. Kemudian ada yang membenci, melaknat, ya, mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bid'ah, ya. Dulu para sahabat tabi'in tidak demikian, ya. Nah, seperti itu. Keyakinan bahwasannya di dalam akidah Islam ini seorang muslim, seorang mukmin, orang bertauhid, kalau dia ini mengerjakan perbuatan dosa besar, al-kabair, misalkan membunuh, berzina, mencuri, maka dia ini tidak dikafirkan. Tetapi muncul lagi pemikiran orang yang mengerjakan dosa besar maka dia kafir. Ah, ini bid'ah seperti itu, ya. Jadi bid'ah yang seperti itu. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak perlu menjenguk, ya, kalau mereka sakit, tidak perlu menghadiri jenazahnya kalau dia mati, ya. Jadi bid'ah dalam masalah akidah tadi, menolak takdir. Ini parah ini kalau sampai orang tidak mengimani takdirnya Allah, ya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ketika ada beberapa tabi'in yang menceritakan bahwa di Basrah itu muncul sekelompok orang yang tidak meyakini, tidak mengimani takdir, Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Maka Ibnu Umar berpesan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya, dan katakan kepada mereka, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima amal mereka sampai mereka meyakini, sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, jadi ini masalah yang sangat besar, ya. Iman kepada takdir. Kita harus meyakini Allah telah mentakdirkan segala sesuatu ini sejak, ya, 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah tertulis semuanya. Kita hidup ini menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita ini berdoa, kemudian berikhtiar, berusaha. Ya, takdirnya sudah ada masing-masing. Termasuk rezekinya, ajalnya, dan lain sebagainya, ya.